Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang etika, budaya, juga keterampilan, juga keamanan, tentang literasi digital. Pembahasan kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Kita sudah berbicara tentang bagaimana definisi dan juga hakikat tentang literasi digital, ya, di mana kita dalam konteks nantinya masyarakat digital itu kita perlu mesti belajar juga tentang atau perlu paham juga berkaitan dengan bagaimana nantinya konteks etika dalam bermasyarakat dalam dunia digital ini yang kita sebut sebagai masyarakat digital, dan bagaimana juga kulturnya dan juga nanti keterampilan-keterampilan apa yang dibutuhkan, ya, terutama nantinya kita berbicara juga bagaimana tentang keamanan, karena mau tidak mau untuk konteks dalam dunia digital ini nantinya rentan akan yang disebut sebagai cybercrime seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu yang kita bahas pada pertemuan atau pada pembahasan kali ini berkaitan dengan tadi etika, budaya, keterampilan, dan juga keamanan. Nah, saya pernah jelaskan bagian ini dalam mata kuliah dasar jurnalistik kalau saya tidak salah mengingat. Nah, bahwa dalam konteks nantinya perkembangan media massa kekinian, ya, nantinya kita akan berbicara juga tentang bagaimana media morfosis gitu kan, ya, bahwa saya menjelaskan tabel ini dalam konteks nantinya kita berbicara tentang bagaimana terciptanya sebuah citizen journalism, ya, atau masyarakat jurnalistik gitu kan, ya, bahwa pada hakikatnya setiap orang itu bisa menciptakan ruang-ruang atau media secara tersendiri. Nah, untuk mencapai pada citizen journalism itu, nah, dalam konteks kekinian itu kita akan hidup juga beriringan dengan nantinya ada media massa, ada media sosial. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya, bahwa tidak bisa dimungkiri bahwa perkembangan internet dan juga bagaimana perangkat-perangkat internet tersebut nantinya melekat pada perangkat-perangkat yang kita sebut sebagai bagian dari gadget atau media smartphone dan juga yang lain-lainnya gitu kan, ya, laptop dan lain-lainnya yang bisa menangkap akses jaringan internet tersebut. Kemudian nantinya dikembangkan berkaitan dengan bagaimana secara historis itu kita melihat bahwa hampir sebagian besar berdasarkan data gitu kan, ya, eh, penggunaan jaringan internet tersebut dalam konteks nantinya mobile gitu kan, dalam gadget-gadget tersebut dan smartphone tersebut itu banyak digunakan untuk mengakses informasi, terutama nantinya dalam penggunaan media sosial. Dan disitulah kemudian seperti yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya, kemudian disitulah kemudian tercipta apa yang disebut sebagai masyarakat digital. Nah, bahwa pada dasarnya ujung-ujungnya adalah setiap orang itu adalah media. Nah, jadi setiap orang gitu kan, ya, yang tentunya melek teknologi, mempunyai perangkat teknologinya, dia nantinya akan bisa membuat media-media sendiri dalam konteks nantinya menyebarkan informasi atau nantinya berjejaring secara sosial di dalam dunia maya. Nah, konteks inilah yang kemudian dalam bagian inilah kemudian kita bisa melihat bahwa ya masyarakat digital itu adalah niscaya untuk kekinian itu ada, itu kan, yang termasuk saya, termasuk Anda yang nantinya sebagai bagian dari masyarakat digital tersebut. Saya punya salah satu contoh ini, screenshot dari sebuah Twitter, media sosial. Ini terjadi, ini ada ketika dulu itu ada kasus apa saya lupa lagi, tapi nama Microsoft itu atau media-media sosial Microsoft itu kemudian diserang oleh netizen Indonesia, sebenarnya. Bahwa kemudian kita bisa melihat bahwa di sini ternyata kekuatan netizen Indonesia itu dalam konteks dunia maya itu sangat masif, cenderung menakutkan, ya. Dan juga kalau kita mau arahkan ke hal yang positif, tentunya nanti bisa berguna juga, tentunya saya kira seperti itu. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa nggak semua ternyata masyarakat digital di Indonesia itu nantinya paham berkaitan dengan bagaimana etika penggunaan etika digital yang harusnya digunakan dalam bermedia sosial, dalam hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan dunia digital. Karena dari sinilah kemudian banyak pro kontra gitu kan, ya, bahwa nantinya itu di satu sisi penyerangan ini gitu kan, ya, secara digital
terhadap Microsoft ini bisa menguntungkan, itu bisa merugikan. Merugikannya salah satunya itu nantinya banyak ada kecenderungan katanya tidak mau berinvestasi lagi di Indonesia dan lain-lain seperti itu. Nah, kita bisa melihat dari contoh ini adalah sisi negatifnya mungkin ya dari ketidaktahuan berkaitan dengan etika digital tersebut ya, atau ketidakpahaman. Ya, sebelum kepaham kan tahu dulu ya, setidaknya seperti itu. Nah, juga ini salah satu kasus yang pada saat itu menarik juga dalam hal ini menjadi trending, topik trending gitu kan ya di Twitter. Nah, kita melihat ada salah satu sosok komika ya dalam hal ini Uus gitu kan yang kemudian timur rame-rame hashtag RIP Uus, dan orang kabarnya Twitternya itu langsung di-banned atau apa hilang dan seperti itu, kemudian nantinya muncul lagi setelah diperbaiki dan lain seperti itulah. Nah, seingat saya itu dulu kejadiannya itu ketika dia sedang stand up comedy kemudian menyinggung tentang K-pop mungkin ya. Nah, kemudian pegiat-pegiat digital ya, geng K-pop itu kemudian menyerang habis-habisan salah satu komika ini gitu kan ya. Nah, kita melihat bahwa ternyata kekuatan massa digital itu kemudian nantinya bisa secara simultan, secara militan menyerang berbagai macam hal yang nantinya bertolak belakang dengan mereka dan seperti itu. Nah, makanya dari sini kemudian banyak ulasan-ulasan tentang bagaimana nantinya militansi dari K-popers ini yang sampai dengan sejauh ini kalau kita mau berbicara jujur bahwa yang paling militan dalam dunia digital dalam sebuah komunitas, walaupun itu tidak bisa dikatakan sebuah komunitas yang secara terorganisir gitu kan ya, karena memang kalau misalkan ada sesuatu yang nantinya menyerang ketipupan mereka mau dalam tanda petik itu kemudian ramai-ramai kemudian dibahas. Malahan ada beberapa nantinya isu-isu yang menjadi trending topik itu nantinya ketika K-popper ini sudah muncul gitu kan ya, mengisi dengan hashtag dan lain-lain seperti itu bisa bisa trending topik itu kemudian bisa berubah gitu kan dengan maraknya atau masifnya tentang bagaimana militasi dari K-popper ini, salah satunya di media Tirto ID ini yang membahas secara tuntas bagaimana militansi kaum atau geng atau komunitas K-popper ini ya dalam dunia digital di Indonesia. Dan saya kalau kita mengenal sekarang ada istilah buzzer dan lain seperti itu, kayak K-popper ini nanti menghiasi lah gitu kan ya ruang-ruang media, ruang-ruang dalam dunia digital, baik itu nanti di media sosial tentunya yang banyak digunakan terutama dalam Twitter dan media-media sosial yang lainnya. Nah, belajar dari berbagai macam persoalan tadi, ya, seperti bagaimana perhubungan yang dilakukan netizen Indonesia terhadap beberapa situs-situs atau laman-laman Microsoft di Indonesia, lalu berikutnya bagaimana tadi salah satu perundungan secara personal terhadap pengguna media sosial yang lainnya gitu kan ya, yang dilakukan oleh satu komunitas. Nah, kita bisa melihat bahwa satu sisi kita berbicara keunggulan media sosial untuk nantinya mengangkat sebuah isu kemudian menjadi trending topik atau bisa nantinya secara positif mengumpulkan berbagai macam individu-individu sehingga menjadi nantinya suara yang didengar walaupun dalam konteks media sosial. Dan kita berbicara bahwa dalam hal ini tentunya kita berbicara bahwa konteks teknologinya itu kita berbicara is global. Nah, bahwa kita mengatakan bahwa teknologi itu adalah global. Nah, kalau kita berbicara konteks secara global mendunia teknologinya itu global, tapi permasalahannya adalah konten is lokal. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa ya sebagai bagian dari globalisasi tersebut kita bisa mengakses. Ya beruntungnya di negara kita itu tidak dibatasi gitu kan ya, atau bebas lah secara demokratis boleh menggunakan berbagai macam platform media sosial. Misalkan kalau kita lihat di China kan dibatasi gitu, di beberapa negara nantinya dibatasi. Nah, kita mau beruntung saya kira ruang-ruang nantinya publik walaupun dalam dunia maya dalam digital tersebut itu dibuka sepenuhnya. Nah, walaupun tadi banyak negatif dan juga banyak positifnya juga. Nah, bahwa kita berbicara nantinya teknologi global, konten-konten yang diisinya itu, konten-konten yang dibicarakan, didiskusikan, disosialisasikannya itu sifatnya itu lokal. Nah, kemudian inilah yang kemudian kita mengenal istilah adanya globalisasi, gitu, atau globalization, ya, bahwa ya, teknologi is global, konten is lokal, kemudian ya itulah kita masuk pada fenomena apa yang kita sebut sebagai globalization seperti itu.
Nah, hal inilah yang kemudian ya tidak hanya di Indonesia, saya kira di seluruh dunia juga kita berbicara nantinya globalization ini akan muncul gitu kan ya, bahwa muatan-muatan lokal itu yang kemudian dibicarakan, diperdebatkan. Karena kalau kita mau lihat di Twitter di masing-masing negara itu nanti trending topiknya itu beda-beda tergantung permasalahan secara lokal, artinya di negara itu yang kemudian dibahas apa. Nah, dalam hal ini, belajar dari berbagai macam tadi konteks perundungan yang dilakukan oleh netizen Indonesia atau komunitas dalam komunitas digital di Indonesia tersebut. Nah, kemudian penting untuk nantinya mensosialisasikan dan juga nantinya mengedukasi gitu ya masyarakat kita, ya masyarakat digital kita yang menggunakan media-media digital tersebut untuk tahu itu apa etika digital ya, sehingga setelah tahu itu mereka paham lalu berikutnya bisa diaplikasikan sehingga beberapa kejadian-kejadian yang dalam tanda petik nantinya mencoreng Indonesia sebagai sebuah negara, karena mau tidak mau walaupun konteksnya masyarakat digital tapi karena ada emblem-emblemnya netizen Indonesia gitu kan ya, nah itu karena nantinya akan mencoreng Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara seperti itu. Nah, etika digital ini sebagaimana yang dilakukan oleh Kemeninfo gitu kan ya, bahwa merupakan kemampuan individu dalam menyadari, menyesuaikan diri dan menerapkan etika digital atau netiquette dalam saat berselancar di dunia digital. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah menyadari, menyesuaikan diri, dan menerapkan ya tentang etika dan juga permasalahan berkaitan dengan dunia internet tersebut ya saat nantinya Anda berselancar di dunia digital atau sedang koneksi, sedang online dan lain seperti itu. Nah, contoh dari etika digital ini adalah salah satunya tidak menyebarkan berita bohong, hoax, dan juga tidak melakukan perundungan di dunia maya. Nah, salah satu contoh yang tadi saya berikan di slide sebelumnya itu kan menunjukkan bahwa ada semacam perundungan gitu kan dalam dunia maya atau dalam dunia digital dalam konteks penggunaan media sosial. Karena nih saya sekarang itu banyak ya yang digunakan, entah itu nantinya untuk untuk mencari popularitas, kita sebutnya dengan istilah pansos gitu kan ya, atau nantinya memang untuk mencari kontroversi dan lain seperti itu. Tapi hal tersebut nantinya tentunya sebagai bagian dari etika digital ini yang nantinya tidak boleh kita lakukan seperti itu ya, termasuk nantinya penyebaran berita bohong dan lain seperti itu ya. Nah, makanya kan Kemeninfo saat ini sedang nantinya banyak memberantas tentang hoax-hoax yang terjadi dalam lintas nantinya berkaitan dengan dunia digital, persebaran media sosial di Indonesia, saya kira seperti itu. Nah, dua hal ini yang saya kira secara mudah yang bisa kita lakukan ya. Putus mata rantai tentang penyebaran berita bohong, jangan melakukan perhubungan di dalam dunia maya, walaupun beberapa hal-hal yang lainnya ya tentunya harus Anda gunakan juga ya sebagai bagian dari penerapan etika digital ini, saya kira seperti itu. Nah, ini saya kira salah satu dari praktik bagaimana kekuatan digital itu kemudian digunakan untuk hal-hal yang positif, dan ini salah satu misalkan contoh, walaupun dalam contoh yang gambar yang satu ini bagaimana nantinya para fans mungkin ya Ayu Ting Ting gitu kan ya, mengharapkan nantinya biar antara Ayu Ting Ting dengan yang salah satu senior ini ya, salah satu artis Korea tersebut nantinya bisa berjodoh, dan ya kan harapannya boleh saya kira seperti itu, karena kan mau sadar maupun tidak sadar tokoh ini, saya kira artis ini, Ayu Ting Ting ini kan memiliki haters yang banyak juga selain nantinya fans yang militan juga, saya kira seperti itu. Nah, kemudian kan kita mengenal nantinya ada Dita Karang ya, dan kemudian ini banyak diangkat oleh salah satunya komunitas K-popper Indonesia tersebut, itu mengangkat mentrendingkan lah nama Dita Karang ini salah satu member dari girl band namanya itu Secret Number yang berasal dari Indonesia, konon kabarnya seperti itu, walaupun nggak tahu pada masa itu ketika Secret Number itu muncul ini menjadi trending topik atau setidaknya menjadi bahan pembicaraan di digital di Indonesia. K-popper, komunitas K-popper kemudian muncul mengangkat nama Dita Karang ini yang mengharumkan nama Indonesia. Nah, saya kira kan konteks kekinian juga kita bisa melihat bagaimana tentang contoh kasus naturalisasi ya. Salah satunya misalkan nantinya ada Elkan Bagot yang ketika dia tarik ulur apakah mau dinaturalisasi atau tidak, ketika dia telat bisa hadir gitu dalam waktu beberapa lama gitu kan,
kemudian netizen Indonesia merundung gitu kan ya, atau di Instagram dan seperti itu. Tapi ketika dia memutuskan untuk yakin dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, kemudian netizen Indonesia muncul lagi dengan menyanjung dan lain seperti itu. Nah, saya kira ini berbagai macam hal positif dan juga hal negatif yang bisa digunakan dalam konteks nantinya penerapan etika digital dalam bermasyarakat dalam dunia digital seperti itu. Nah, kultur digital atau kita berbicara nantinya budaya digital itu penting juga nantinya untuk kita tahu bahwa ya mau tidak mau seperti yang saya katakan di pembahasan di materi yang sebelumnya, nah, bahwa kita memasuki zaman yang disebut dengan budaya digital atau masyarakat digital gitu kan ya. Dalam konteks ini budaya digital merupakan hasil kreasi dan karya manusia yang berbasis teknologi internet. Nah, kan ujung-ujungnya kata kuncinya lagi adalah internet. Nah, budaya digital juga dapat tercermin lewat cara-cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi di dunia digital. Salah satu contoh budaya digital adalah aktivitas menggunakan media sosial hingga berbelanja secara online. Nah, ya inilah yang kita sebut sebagai plus minus adalah hal yang baik dan juga yang buruk dari adanya pandemi COVID-19 ini kan, di mana aktivitas dibatasi gitu kan ya, dan lain-lain gitu kan, segala dibatasi sehingga semuanya bisa tinggal di rumah, work from home gitu kan ya, belajar dari rumah dan lain seperti itu. Kemudian akselerasi dalam dunia digital ini niscaya dibutuhkan gitu kan ya. Nah, hal seperti ini pun seperti yang saya gunakan berkaitan dengan learning mode system ini salah satu berkah dari adanya pandemi ini, saya kira ya, di mana dua kata kuncinya seperti yang saya katakan adalah adaptasi dan juga kreativitas itu nantinya akan banyak digunakan. Nah, salah satunya yang kita rasakan di dalam masa pandemi ini adalah budaya digital ini kemudian dilakukan. Budaya digital ini mau tidak mau nantinya kita lakukan dan kemudian kita beradaptasi dan juga banyak hal-hal yang menjadi bentuk kreatif gitu kan yang dilakukan oleh kreator-kreator di bidang digital ini, sehingga walaupun kita terpisah jarak kemudian kita bisa memanfaatkan nantinya media video call gitu kan ya, dan lain-lain, yaitu nantinya marak pembelajaran bisa kita lakukan dengan media-media seperti ini, Zoom, ada Google Meet dan lain-lain seperti itu. Kemudian kita mulai terbiasa dan lain-lain seperti itu. Termasuk dalam hal ini kemudian kita banyak bermunculan nantinya e-commerce yang ada di Indonesia, sehingga jadi menjadi unicorn gitu kan ya, seperti misalkan ada Bukalapak gitu kan ya, Tokopedia dan yang lain-lain lah, saya kira Shopee dan lain-lain seperti itu, sehingga dalam konteks budaya digital ini gitu kan ya, berbagai macam kebutuhan manusia itu telah banyak menerapkan dukungan internet itu kan ya, yang bahwa dunia digital sebagai wahana interaksi dan juga transaksi ya. Di sharing ekonomi kita melihat misalkan ada QRIS gitu kan ya, kemudian kita bisa ada pembayaran non cash ya, cashless, nantinya ada OVO, ada GoPay, ada ShopeePay, ada dan lain-lain. Saya kira perangkat mobil banking juga sekarang udah nantinya menyatakan tentang QRIS itu ya, nanti kita bayarnya bisa secara cashless juga nantinya. Di dalam konteks pendidikan nanti ada education, banyak ya perangkat-perangkat pembelajaran yang bisa digunakan, salah satunya ini learning module system yang ada di UNI ini yang bagian dari education ini, termasuk nantinya bagaimana nantinya di pemerintahan itu sudah menggunakan beberapa akses tentang e-government, bagaimana nanti pada IKTP ya, walaupun ya masih seperti itulah gitu kan, katanya IKTP tapi masih harus difotokopi dan lain-lain ya. BPJS dan lain-lain itu mulai terintegrasi dan lain-lain. Peduli Lindungi ID itu kan yang sekarang banyak kita gunakan untuk tracking dan tracing berkaitan dengan pergerakan orang di masa pandemi ini, kan itu salah satu bagian dari perangkat e-government. Belum lagi nantinya banyak tempat-tempat ruang penyimpanan untuk data-data kita, saya kira seperti itu, ada Google Drive, Dropbox dan lain-lain yang bisa digunakan, marketplace seperti yang saya katakan tadi gitu kan ya, yang menjadi unicorn kebanggaan Indonesia dan seperti itu. Termasuk dalam bidang kesehatan, jadi ada online health service gitu kan ya, bahwa nantinya ada halodoc dan lain-lain seperti itu, termasuk nantinya hal-hal yang lainnya lah yang berkaitan nantinya dengan kehidupan manusia dengan dukungan internet dan lain seperti itu, dengan kemajuan teknologi. Nah,
Hal-hal inilah yang kemudian tadi beberapa dalam budaya digital tersebut banyak nantinya orang-orang kreatif yang bergerak dengan memanfaatkan budaya digital tersebut, ya kemudian nantinya mereka mewujudkan keterampilan-keterampilan dalam bidang digital tersebut dalam berbagai macam bidang. Nah, keterampilan digital ini adalah sebuah kemampuan untuk secara efektif mengevaluasi dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai macam teknologi digital. Nah, hampir sama seperti budaya digital, salah satu keterampilan digital ini adalah menggunakan media sosial hingga menggunakan platform belanja online. Nah, makanya kan misalnya bahwa marketplace secara konvensional, bukan saya bahwa kekinian memang sudah banyak yang tutup gitu, atau banyak yang belum kita digantikan dengan marketplace nantinya secara online, secara digital gitu kan, yang walaupun ada yang masih bertahan secara konvensional, maksudnya ada toko-tokonya, tapi kecenderungan sekarang dengan budaya seperti ini, walaupun kita akan memasuki masa endemi gitu kan ya, dan lain-lain seperti itu, tapi budaya digital ini dengan berbagai macam hal-hal yang nantinya produk dari keterampilan-keterampilan digital ini saya kira tidak akan bisa hilang, malahan nantinya ada berbagai macam pilihan dan lain seperti itu. Toh saya masih ingat dulu ketika muncul nantinya ada media-media massa secara online gitu kan ya, tidak menghilangkan nantinya secara keseluruhan media-media konvensional. Anggaplah misalkan kalau mau baca koran, misalkan kita sebut Kompas, korannya bisa baca secara konvensional gitu kan ya, dengan ada yang dari kertas ukuran A3 dan seperti itu. Tapi kalau yang nanti mau secara digital, ada juga nanti di kompas.com misalkan seperti itu ya. Walaupun sekarang media-media konvensional itu sudah banyak beralih ke dalam media-media digital atau media online seperti itu. Nah, saya kira nantinya kita berbicara nantinya pilihannya, bahwa keterampilan-keterampilan ini sebagai bentuk kreativitas akan terus gitu kan dikembangkan dan akan terus ada, walaupun di satu sisi nantinya konvensional juga nantinya akan ada juga sebagai bagian dari yang mengiringi atau menyeimbangi, saya kira seperti itu. Nah, saya kira ini yang salah satu dalam konteks budaya digital yang salah satunya banyak kita gunakan ya, walaupun saya kira Google ini sebagai search engine tidak hanya satu ini aja ya, karena kan Yahoo juga salah satu bagian dari search engine yang bisa kita gunakan. Namun yang paling populer kekinian dan mungkin cenderung paling lengkap itu adalah Google dan lain-lain, dan Google lah saya kira seperti itu. Malahan kampanyenya itu kalau untuk kekinian itu platform-platformnya, fasilitas-fasilitas Google-nya itu semakin dilengkapi gitu kan ya, dan lain-lain lah saya kira seperti itu. Dan nah ini juga salah satu bagian dari keterampilan ya, berkaitan dengan uh, keterampilan digital tersebut ya. Kita kan sempat dihebohkan dengan fenomena ini Gozali Everyday gitu kan ya, bahwa dia nantinya memanfaatkan salah satu keterampilan digital dalam bentuk non-fungible token gitu kan ya, walaupun terus terang saya juga nggak terlalu memahami penggunaan NFT ini gitu kan, walaupun sekarang itu kan banyak ya digunakan, walaupun nantinya ada beberapa yang memang legal, ada yang beberapa yang nantinya ilegal, yang sekarang kan banyak menjadi kasus, seperti nantinya ada kasus afiliator tersebut. Tapi kalau kita lihat dari fenomena Ghazali ini kan kita melihat bahwa kreativitas dalam konteks digital ini, keterampilan digital ini bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Saya kira seperti itu. Malahan ini bisa nantinya membuat, ya tadinya kan kalau kita banyak lah gitu kan, ada bisa lihat, ada bisa searching bagaimana awal dari Gojali ini menggunakan NFT ini, kan anak-anak ketidaksengajaan ujung-ujungnya dia bisa menghasilkan 1 sampai 2 miliar dan lain seperti itu, dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang sederhana yang tadinya itu tidak pernah dibayangkan gitu kan akan bisa menghasilkan uang seperti itu. Nah, ini saya kira salah satu dari keterampilan digital yang bisa kita katakan sebagai bentuk kreativitas seperti itu ya. Dan saya kira masih banyak-banyak hal yang lainnya yang bisa digunakan, termasuk dalam konteks dunia pendidikan. Era kekinian ini kita akan semakin familiar menggunakan e-learning ya. Apa yang saya gunakan ini salah satu bagian dari e-learning tersebut gitu kan ya. Lalu ada blended learning gitu kan ya, ada nanti secara sinkronus juga secara asinkronus, itu yang nantinya saya akan banyak digunakan. Walaupun nanti kita akan masuk ke masa endemi, mungkin
ini tidak akan hilang berkaitan dengan e-learning dan juga blended learning ini gitu kan ya. Termasuk kalau e-book saya kira udah jauh-jauh hari gitu kan ya. Kita gunakan e-library gitu kan ya, yang mungkin nanti di salah satu, bukan mungkin tapi nanti akan kita pelajari dengan difasilitasi oleh bagian perpustakaan di UNI. Lalu berikutnya learning module system yang coba dikembangkan, salah satu ini yang saya gunakan di learning module system yang dikembangkan di UNI dan seperti itu. Juga nantinya kita akan dihadapkan juga nanti dengan berbagai macam aplikasi-aplikasi learning gratis ya, seperti sistem manajemen pembelajaran, learning management system LMS yang bisa digunakan, yang banyak digunakan. Saya kira ini ya sejauh ini, walaupun kita punya tersendiri di UNI itu ada learning management system yang kita kembangkan, dan itu bisa Anda akses secara gratis aksesnya ya, walaupun nantinya untuk koneksi ke itu kan membutuhkan nantinya kuota ya. Saya kira kan persoalannya adalah nanti kita bisa memanfaatkan wifi jaringan secara gratis di kampus ya, walaupun kalau di rumah itu kalau masa pandemi sebelumnya itu kita ada bantuan kuota, tapi kalau sekarang karena tidak ada itu perlu menjadi problem juga ya, gratis aksesnya tapi kuotanya nggak gratis. Kira seperti itu. Ini banyak ya, ada Google Classroom, ada Edmodo dan lain-lain yang bisa nanti Anda akses, termasuk nantinya ada yang berbayar, contohnya seperti Ruang Guru, kelas kita gitu kan, social Quiver gitu kan ya, dan lain-lain itu kan nantinya berbayar ya. Yang memang nantinya dikemas secara profesional sebagai bagian dari e-learning ini gitu kan ya. Nah saya kira kalau untuk konteks e-learning ini, saya kira di Indonesia itu berimbang ya, ada yang nantinya secara e-learning, lalu kan ketika muncul salah satu misalnya Ruang Guru kan itu ada persoalan bahwa ya teknologi dan juga nantinya menunjang untuk kegiatan e-learning ini. Tapi kan secara sosial nantinya ada yang kurang gitu kan, antara interaksi itu kan ya guru dengan murid, ada nantinya bagaimana sosialisasi murid dalam kelas seperti itu yang tidak bisa diwujudkan, diadakan di dalam ruang-ruang e-learning seperti ini gitu kan, yang malahan awalnya saya berpikir bahwa lembaga-lembaga pembelajaran gitu kan ya, secara konvensional gitu kan itu nantinya akan banyak yang berhenti operasional, tapi ternyata tidak gitu kan ya. Nanti kembali lagi kepada pilihan masyarakat, apakah nantinya akan menggunakan lembaga-lembaga pembelajaran secara digital seperti ini atau nantinya secara konvensional. Karena faktanya yang konvensional masih berjalan, sebutkanlah misalkan GO ya, lalu apalagi Nurul Fikri gitu kan, dan lain sebagainya itu masih terus berjalan gitu kan, walaupun nantinya uh, beberapa hal mulai digantikan dengan e-learning seperti ini gitu kan, apalagi yang base-nya itu nantinya gratis. Nah kan mas, kalau dihadapkan ada bayar yang gratis, tentunya harus dikedepankan yang gratisnya dulu kayak gitu kan ya. Nah, tadi yang seperti saya katakan bahwa ya konteksnya masyarakat digital itu karena nantinya akan selalu berkaitan juga nantinya dengan kehidupan serba digital. Nah, serba digital berkaitan dengan internet dan seperti itu nantinya akan membuka ruang juga untuk kejahatan-kejahatan secara cyber. Nah, makanya kan dalam cyber crime ini nantinya ada beberapa hal yang nantinya perlu kita pahami, bahwa data pribadi kita, karena dalam beberapa hal kita sempat dihebohkan dengan kasus bagaimana data-data pribadi itu dijual oleh Facebook gitu kan ya. Bagaimana kebocoran data pribadi kan ini akan sangat riskan kalau berkaitan nantinya dengan keuangan gitu kan ya, berkaitan dengan hal-hal lain yang menyangkut pada data-data pribadi, seperti itu bisa disalahgunakan. Contohnya seperti kasus pinjol, pinjaman online dan seperti itu kan. Nah makanya disinilah dibutuhkan sebuah security, ya sebuah cyber security yang memang dibutuhkan. Makanya kita mengenal nanti ada istilah password gitu kan ya. Kemudian kita bisa mengembangkan passwordnya itu dengan berbagai macam perpaduan antara huruf gitu kan dengan angka dan juga dengan simbol-simbol yang lainnya itu, sehingga nanti tidak akan mudah untuk dilepas gitu kan ya. Seperti itu kita mengenal nantinya ada password, lalu berikutnya kita juga mengenal nantinya ada beberapa, salah satu kita sebutnya OTP ya gitu kan ya, one time password gitu kan ya. Ini kan banyak kita gunakan ya, misalkan kalau kita akses, kalau kita masuk ke media sosial gitu kan ya, kita kalau masuk ke WA mendaftarkan nomor kita, nanti kita akan diberikan OTP gitu kan ya, jangan sampai dikasihkan ke orang lain, kita kemudian bisa aksesnya.
Dan kecenderungan kalau sekarang juga kalau kita buka Google, misalkan akun Google kita, misalkan di perangkat yang lain, nanti akan ada pemberitahuan yang terintegrasi dengan handphone kita, gitu kan? Apakah ini benar, itu kan? Anda yang mau akses, kalau tidak, jawab tidak, sehingga akses yang akan kita coba masuk itu nantinya akan tertutup dan lain seperti itu. Nah, ini salah satu bagian dari ragam yang kita sebut sebagai keamanan digital, gitu ya. Bahwa keamanan digital ini adalah aktivitas yang mengembangkan kegiatan digital kita. Salah satunya tercermin melalui menggunakan password, gitu kan ya. Termasuk nanti dalam hal ini one time password, OTP, dan lain-lain seperti itu. Nanti ada yang double check password, gitu kan ya, dengan sidik jari itu kan, atau dengan flash itu kan ya, dan lain seperti itu, yang memungkinkan itu adalah salah satu bagian dari untuk dalam rangka keamanan digital tersebut. Nah, tapi ya masyarakat digital kita kan kecenderungannya nantinya apa, ada juga kan kita sering mendengar misalkan aduh lupa password dan lain seperti itu, gitu kan, yang makanya yang selalu disarankan itu yang paling termudah ya, dan juga yang nantinya yang paling mudah diingat, dan yang paling kombinasi yang paling mudah diingat, walaupun itu sangat rentan juga sih sebetulnya, apalagi kecenderungan masyarakat kita itu sering dicatat itu kan ya di mana, sehingga kalau nantinya terlupa bisa lihat ternyata nantinya bisa hilang dan seperti itu. Nah, oleh karena itu penting juga saya kira untuk belajar berkaitan dengan bagaimana keamanan digital ini penting untuk digunakan, saya kira seperti itu. Nah, itulah saya kira sebagai bagian dari apa yang materi yang saya bahas pada pertemuan kali ini, gitu kan ya. Pada dasarnya kita bisa melihat bahwa sebagai bagian dari masyarakat digital, kita wajib tahu, tentunya memahami, dan juga mempunyai berkaitan dengan etika digital, ya, paham berkaitan dengan bagaimana budaya digital, kreatif, gitu kan ya, untuk apa dalam keterampilan digital tersebut, dan paham berkaitan dengan bagaimana kita mengamankan data-data pribadi dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan konteks digital tersebut, gitu ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, ya. Pada pertemuan berikutnya, ya, kita akan bahas nanti apa namanya itu, berbagai macam konten-konten yang bisa kita gunakan di dalam konten atau perangkat atau aplikasi yang bisa kita gunakan secara digital dalam konteks yang sesuai dengan bidang keilmuan kita dari pendidikan bahasa dan sastra. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Kita bertemu lagi dari kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.